Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku semuanya. Di depan saya ini ada motor Evo Absolute 110 cc. Datang ke sini dengan permintaan untuk disekur klepnya. Namun pada baut manifoldnya ini, yang bagian bawah itu macet. Sehingga saya harus melepas baut manifold bagian atas. Jadi nanti akan saya lepas baut manifold bagian bawah ini menggunakan tang buaya. Kita lepas dulu knalpotnya. Selanjutnya di sini saya lepas kedua baut penutup headnya, atas dan bawah, menggunakan kunci L6. Kita perhatikan di area kedua baut ini tidak ada rembesan oli, artinya pada seal kedua baut ini masih aman semuanya. Oke, setelah itu kita tarik keluar penutup headnya. Lanjut kita lepas seal headnya. Setelah itu baut temeng ini saya lepas menggunakan T12. Saya keluarkan temengnya dulu. Kemudian untuk kedua setelan klepnya bawah dan atas saya kendorkan di sini. Untuk penahan camshaftnya saya kendorkan juga. Setelah itu keempat mur head ini saya lepas menggunakan shock 12. Oke, bosku. Jadi menurut saya pada motor Evo Absolute itu memang tenaganya memang sangat besar dibandingkan dengan motor-motor sekelasnya, dikarenakan bisa kita perhatikan pada desain head ini, mulai dari karburatornya, noken asnya, kedua klepnya, kedua rocker armnya, itu memang desainnya sudah sangat bagus, sehingga motor ini tenaga dan tarikannya itu sangat lumayan menurut saya. Oke, dan ini kedua baut head bagian samping saya lepas semua menggunakan shock 8. Jadi kedua baut ini menggunakan ukuran 6 mili. Kepala bautnya itu menggunakan shock 8. Oke, setelah itu head ini tinggal kita tarik ke atas dan akhirnya mentok pada box filternya. Oke, jadi untuk melepas head ini cuman kita tarik ke depan seperti ini. Kemudian sambil kita miringkan sedikit headnya, lanjut kita tarik ke bawah. Oke, dan mari kita perhatikan kondisi permukaan pistonnya seperti ini. Kemudian setelah baut manifold bagian bawah ini saya lepas menggunakan tang buaya, akhirnya berhasil. Tinggal kita lepas kedua bautnya, kita keluarkan. Kemudian saya lepas baut penahan pen temlarnya. Setelah itu saya lepas baut penahan camshaftnya. Kemudian pen temlar ini saya tarik keluar menggunakan baut head yang samping tadi. Saya gunakan untuk menarik pennya. Kemudian saya cek kondisi temlarnya, rocker armnya. Di sini tidak menggunakan dekompresi pada temlar buangnya. Dan untuk temlar hisapnya masih bagus juga kondisinya. Saya cek untuk noken asnya, camshaftnya
Di sini juga normal dalam kondisi baik, dan di sini tidak menggunakan dekompresi untuk Revo Absolute ini. Selanjutnya saya lepas dulu pengancing klepnya. Kemudian saya lepas juga untuk pengancing klep buangnya. Saya cek klep dan bos klepnya masih aman. Saya cek klep dan bos klepnya, klep hisapnya. Oke, dan ini masih aman juga. Seperti ini kondisi ruang bakarnya, sangat kotor sekali. Tinggal nanti kita bersihkan. Untuk membersihkan ruang bakar pada head ini, saya menggunakan bekas kawat kopling yang saya pendekkan, kemudian saya ikat. Jadi saya bersihkan seluruh permukaan ruang bakar ini menggunakan bur. Kemudian untuk lubang exhaust maupun lubang inletnya, saya bersihkan juga menggunakan bekas kawat kopling ini. Untuk kedua klepnya, klep hisap dan klep buang, saya bersihkan menggunakan kikir bulat. Saya bersihkan sampai merata ke seluruh permukaan ujung klepnya. Oke, dan ini proses finishing. Saya menggunakan amplas ukuran 240. Saya amplas ke seluruh permukaan payung klepnya. Saya amplas sampai bersih dan sampai halus. Dan selanjutnya saya skor kedua klepnya, klep hisap dan klep buang. Di sini saya finishing menggunakan oli mesin. Jadi proses penyekuran pada klep ini saya hentikan setelah suara gesekan antara klep dan settingannya itu terdengar sudah halus. Itu artinya proses penyekuran sudah selesai. Kemudian setelah karburator ini saya bersihkan, tinggal saya pasang kembali. Saya pasang mangkuk karburatornya. Kemudian saya baut kedua baut mangkuk karbunya menggunakan obeng plus. Oke, setelah kedua klep ini selesai kita skor, kemudian tinggal kita rangkai semuanya, kita pasang ke headnya. Saya kasih pelumas dulu pada batang klepnya. Kemudian saya masukkan kedua klepnya. Setelah itu saya pasang pengganjal seperti ini. Di sini saya siapkan dua seal klep AHM GB4. Saya pasang dulu seal klep untuk klep buangnya dulu. Kemudian saya dorong menggunakan T8. Saya pasang sampai mentok. Setelah itu saya pasang seal klep yang hisap. Kemudian saya dorong juga menggunakan T8. Kemudian per saya pasang untuk bagian yang lebih rapat. Saya taruh bagian bawah. Kemudian saya pasang retainernya. Setelah itu saya pasang kedua pengancing klepnya, kuku klepnya. Tinggal saya kunci
menggunakan kunci Y dan karet ban. Saya tekan-tekan seperti ini sampai terkunci. Lanjut, kita kunci klepnya bagian klep buang. Kita pasang kedua kuku klepnya dulu seperti ini. Kemudian kita dorong lagi menggunakan kunci Y dan karet ban seperti ini. Oke, terkunci sempurna. Kemudian saya pasang rocker armnya atau temlarnya. Saya masukkan pen temlarnya. Saya dorong menggunakan baut head yang samping tadi. Saya gunakan untuk mendorongnya. Kemudian pemasangan temlar yang buang, rocker arm yang buang. Setelah itu pen kita masukkan. Tinggal kita dorong dan kita paskan menggunakan obeng main seperti ini. Kita paskan juga pen yang satunya. Setelah itu kita pasang kedua bautnya, baut penahan pen temlar. Jadi kita pasang bautnya agar pen ini tetap pada posisinya. Kita pentokkan dulu. Kemudian langsung kita kunci menggunakan shock 8. Kita kencangkan secukupnya saja. Oke, sudah saya siapkan noken asnya, sudah saya bersihkan, dan ini sangat sempurna sekali. Tidak ada kerusakan pada bagian noken as ini. Kita kasih pelumas dulu pada permukaan tiap komponen ini. Setelah itu kita pasang baut penahan camshaft-nya. Kemudian kita kunci menggunakan shock 10. Kita kencangkan secukupnya saja. Oke, dan ini sudah dalam kondisi yang sempurna. Setelah permukaan piston kita bersihkan, kemudian perpak head yang baru kita pasang seperti ini. Setelah itu kita pasang headnya. Kita dorong masuk saja. Kemudian rantai keteng ini kita tarik ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian dua baut panjang ini kita pasang dulu. Atas dan bawah. Langsung kita pentokkan menggunakan kunci shock 8. Kita pentokkan dulu, jadi nanti kita kencangkan setelah keempat more headnya itu sudah kita kencangkan. Oke, lanjut kita pasang keempat ring headnya. Kemudian kita pasang keempat more headnya. Selanjutnya keempat mur ini kita kunci secara menyilang menggunakan shock 12.
Setelah itu nanti kita kencangkan secara merata. Jadi pengencangan pada keempat mur head ini kita harus mengencangkannya dengan hati-hati, dikarenakan pada baut tusuk sate ini itu rawan dol, sehingga kita harus mengencangkannya dengan hati-hati, sehingga pada area perpak headnya itu bisa rapat, tidak ada kebocoran pada kompresinya. Oke, setelah itu kita topkan magnetnya dengan cara kita ganjal menggunakan obeng seperti ini. Dikarenakan pada motor Revo Absolute itu tidak ada lubang top pada tengahnya, sehingga kita harus mengganjal menggunakan obeng min atau obeng plus. Seperti ini posisi topnya. Setelah itu saya setel kedua klepnya. Di sini saya setel klep in dulu 0,10. Saya gunakan fuller. Lanjut penyetelan pada klep buang. Di sini saya setel di atas 0,10, di bawah 0,15. Kita cek setelannya. Oke, proses pengecekan oli mesin apakah lancar naiknya. Oke, di sini terlihat oli mesin sudah naik dengan lancar. Itu artinya aman. Lanjut kita tutup, kita pasang penutup headnya ini. Langsung kita kencangkan kedua baut penutupnya. Kita gunakan kunci L6. Kita kencangkan secara merata agar tidak ada rembesan oli di area seal headnya. Dan untuk baut manifold bagian bawah, di sini saya ganti menggunakan baut ukuran 6 x 40. Di sini saya tambahi mur. Jadi kedua baut ini saya tambahi mur juga. Kita kencangkan secukupnya. Oke, setelah itu karburator tinggal kita pasang. Kemudian sekapnya kita pentokkan. Kemudian karburator ini kita masukkan ke karet filternya. Kita kencangkan dulu baut klemnya. Kemudian kita pasang selang bagian bawah ini. Kemudian fiber manifold, fibernya kita pasang dulu. Setelah itu baut manifold yang bagian atas yang menuju ke karburator kita pasang seperti ini. Kemudian kedua bautnya kanan kiri ini kita kunci menggunakan kunci 8. Begitu juga dengan baut yang sebelah kiri, kita kunci, kita maksimalkan. Setelah itu kita pasang selang hawanya. Lanjut kita pasang baut knalpot bagian bawah ini menggunakan shock 12. Kemudian baut knalpot yang bagian tengah kita kunci menggunakan T12.
Dan untuk bagian knalpot bagian belakang juga. Setelah itu kita pasang kedua baut jalur emisi. Kita kunci menggunakan T8. Dan baut yang menuju ke blok ini juga kita kencangkan sekalian menggunakan T8. Dan di sini baut dudukan cover kita kencangkan juga. Setelah itu tinggal kita kencangkan businya. Oke, langsung kita pasang cok businya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah setia untuk menonton video-video saya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.